Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Salsita Puspasyifah Ramadhani dengan NIM 1305623012 dan teman saya. Nama saya Lira Antiamika dengan NIM 130562310. Lalu teman Saya Arvina Zalfira Mawati dengan NIM 1305623018 dan dilanjut teman saya. Saya Ayu Dwi Zulsawati dengan NIM 1305623015. Saya Harmelia Putri Bijanti dengan NIM 13056230. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan kami menjelaskan mengenai materi hak dan kewajiban warga negara untuk memenuhi tugas akhir UAS pada mata kuliah kewarganegaraan. Terima kasih, selamat menonton. Oke, pembahasan pertama, kita akan membahas pengertian hak dan kewajiban warga negara. Hak adalah segala sesuatu yang bisa kita dapatkan atau milik kita sebagai warga negara. Hak bisa berupa kemungkinan, hak untuk mendapat sesuatu, atau hak untuk bertindak. Sedangkan kewajiban sendiri adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan sebagai warga negara. Kewajiban ini sendiri muncul karena adanya hak orang lain. Nah, dari hak dan kewajiban ini sendiri memiliki keterkaitan satu sama lain. Misalkan, kita sebagai warga negara wajib membayar pajak, dan negara mempunyai hak untuk menarik pajak dari warganya. Di samping itu, terdapat pengertian hak dan kewajiban warga negara menurut para ahli. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Notonegoro, hak adalah suatu kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan. Sedangkan kewajiban adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk memberikan sesuatu yang memang seharusnya diberikan dari bagian tertentu. Yang kedua, menurut John Locke, hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia secara kodrati dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Selanjutnya, menurut Immanuel Kant, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan berdasarkan hukum moral. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi urgensi, harmoni kewajiban, dan hak warga negara. Nah, di sini ada kata urgensi. Urgensi itu apa sih? Singkatnya, urgensi itu kayak tingkat pentingnya, kayak kebutuhan mendesak suatu hal. Jadi urgensi di sini bisa juga dibilang sebagai kepentingan. Ya, kalau boleh dijelasin sedikit nih, urgensi itu mengacu pada kepentingan mendesak untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat, serta memastikan keberlangsungan pembangunan yang berkelanjutan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pasal-pasal hak dan kewajiban warga negara Indonesia menurut UUD 1945. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pasal-pasal kewajiban WNI menurut UUD 1945. Yang pertama, pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua, pasal 28 ayat 1, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam menjalankan kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, pasal 30, warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian yang keempat, pasal 31 ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai hak dasar WNI menurut UUD 1945. Yang pertama, pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menunjang hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian, pasal 28 ayat 1 dan pasal 28D ayat 1, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sumber historis, sosiologi, dan politik. 1. Sumber historis. Awal ditegakkannya keadilan terdapat 3 peristiwa penting sebagai sumber historis, yaitu adanya hukum Magna Carta tahun 1215, Revolusi Amerika 1776, dan Revolusi Prancis 1789. Secara historis, perjuangan untuk menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat Eropa adalah John Locke, seorang filsuf Inggris di abad ke-17, yang pertama kali merumuskan keberadaan hak alami yang melekat dalam setiap manusia, yaitu ada hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Yang kedua, sumber sosiologi. Dewasa ini, di situasi pasca reformasi, terdapat beberapa gejala sosiologi fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat. Pertama, suatu kenyataan memprihatinkan bahwa semua tumbangnya struktur kekuasaan okrasi yang dimainkan rezim Orde Baru ternyata bukan demokrasi yang diperoleh, melainkan oligarki, di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat jauh dari sumber kekuasaan. Kedua, sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat adalah akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung. Gejala ini dimunculkan dan semakin menjadi-jadi pasca runtuhnya rezim Orde Baru.
Yang ketiga, adanya sumber politik ditandai dengan perubahan UUD NRI 1945 pada era reformasi karena adanya tuntutan dari masyarakat yang didasarkan pandangan bahwa UUD 1945 belum cukup memuat landasan hidup yang demokrasi atau demokratis. Pemberdayaan rakyat dan penghormatan terhadap HAM pada awal reformasi pertengahan 1998, berbagai tuntutan reformasi muncul di masyarakat. Tuntutan ini disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh pelajar dan kaum muda. Beberapa hal yang dituntut saat reformasi ialah satu, manajemen UUD NRI 1945, dua, penghapusan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI, tiga, penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah atau otonomi daerah. Yang kelima, mewujudkan kebebasan pers. Yang keenam, mewujudkan kehidupan demokrat. Kemudian selanjutnya yaitu ada interpretasi hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak yang kita dapatkan sebagai warga negara yang pertama yaitu hak untuk hidup, di mana kita berhak untuk hidup serta melanjutkan hidup dan kehidupannya. Yang kedua ada hak memeluk agama. Yang ketiga ada hak yang sama dalam hukum, di mana kita mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum tanpa adanya diskriminasi. Kemudian yang keempat ada hak berpendapat sesuai dengan pasal 23E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kelima ada hak mendapatkan pendidikan sesuai dengan pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat juga hak mendapatkan kebangsaan atau kewarganegaraan, hak memiliki benda secara sah, hak bebas berekspresi, hak jaminan sosial, dan hak mendapatkan pekerjaan yang layak. Sedangkan kewajiban yang kita harus laksanakan sebagai warga negara yang pertama yaitu mentaati hukum dan pemerintah. Sebagai warga negara kita wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa adanya pengecualian. Kemudian yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Kemudian yang ketiga, kita wajib menghormati hak asasi manusia. Yang keempat, setiap orang wajib tunduk pada pembatas yang ditetapkan dengan undang-undang yang dimaksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Kemudian yang kelima, setiap warga negara wajib ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan negara. Nah, pembahasan terakhir adalah kesimpulan dari materi hak dan kewajiban warga negara yang udah teman-teman dan saya sampaikan tadi. Maka kami menyimpulkan bahwa kedua konsep ini, yaitu hak dan kewajiban, merupakan dua sisi dari sebuah koin yang penting dalam sebuah negara yang berfungsi secara efektif. Dan juga penting untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Dengan memahami dan melaksanakan hak-hak mereka dengan tanggung jawab, warga negara dapat berkontribusi secara positif dalam membangun negara yang kuat dan berkelanjutan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.